Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang saya banggakan. Jadi kali ini saya akan coba share mengenai bagaimana cara membuat counter menuju jam sholat ya, menuju waktu sholat. Jadi sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe. Teman-teman sudah mendukung kami sehingga kami bisa semangat lagi untuk membuat konten-konten baru. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan subscribe ya, karena tidak bayar. Ini semoga channel kami ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Oke, untuk selanjutnya saya akan coba share ke teman-teman ya, yang seperti yang saya demokan ini. Ini adalah jam waktu sholat, dan sekarang ini kita setting jam 11.46. Sedangkan waktu sholatnya jam 11.48. Jadi ini kita setting counternya jadi 2 menitan ya. Ini counter bisa kita setting sesuai keinginan kita. Misalkan 30 menit sebelum waktu sholat ini muncul tulisan seperti ini, kita bisa setting ya. Jadi ini untuk mempercepat demonya, ini kita setting 2 menit. Jadi ini azan duhurnya ini kita tulis di sini 11.48. Sekarang jam 11.47. Nah, ini kita bisa setting sesuai keinginan kita ya. Misalkan kita setting misalkan 30 menit kurang waktu adzan, ini keluar tulisan seperti ini. Jadi counter ini turun terus ya. Jadi berkurang terus setiap menitnya sampai menuju adzan. Nah, ini 11.47, ini waktunya kurang 1 menit lagi ya. Jadi setelah 1 menit nanti akan keluar tulisan adzan ya. Ini tulisan adzan ini teman-teman bisa kembangkan sendiri, bisa pakai suara audio adzan atau suara bip, terserah teman-teman. Jadi ini adalah saya akan menjelaskan mengenai cara membuat runningnya ini ya teman-teman, biar teman-teman tidak bingung. Jadi teman-teman bisa mengembangkan bagi rekan-rekan yang ingin membuat jam sholat masjid, bisa dikembangkan seperti ini ya. Ini udah 0 ya. Sudah 0 berarti ini waktunya adzan. Jadi setelah tulisan hilang nanti keluar adzan. Nah ini. Jadi setelah ini keluar adzan, ini tulisan adzan ini. Oke, dari tulisan adzan ini kita bisa trigger ke audio. Bisa trigger ke audio untuk menjalankan audio adzan, atau kita trigger suara bip. Ini adalah cara untuk ini ya, menghitung, mengonter sampai waktu adzan ya. Jadi teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Oke, nanti akan saya coba jelaskan mengenai programnya ya. Jadi teman-teman bisa ngopi program yang kami jelaskan ini, nanti kami share. Jadi teman-teman, semoga teman-teman bisa mempraktekkan di rumah masing-masing yang ingin membuat jam waktu sholat. Oke, kita lanjut ke demo ya, demo penjelasan programnya. Oke, teman-teman semua, ini saya akan coba menjelaskan mengenai programnya ya, seperti apa. Jadi programnya ini mirip yang di tutorial sebelumnya ya, yang mengenai running tag dengan jam sholatnya ya, menampilkan running tag jam sholat. Jadi di sini saya ada tambahan ini ya. Di sini ada namanya prosedur ini ya teman-teman ya. Nah ini prosedur menuju jam sholat. Ini yang paling penting ya teman-teman. Ini prosedur ini yang dipakai untuk menjalankan running tag counter menuju jam sholat ya. Ini prinsip kerjanya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini prosedur tulisan menuju jam azan. Ini masukannya adalah jam dan menit ya. Ini jam dan menit sekarang. Kemudian ini adalah waktu sholatnya. Jadi ini kita di sini menghitung selisih ya. Jadi misalkan jam waktu isya-nya itu jam berapa. Ini dijadikan menit semua. Jadi waktu isya dijadikan menit semua. Kemudian dikurangi menitnya jam sekarang. Jam sekarang itu di total menitnya ada berapa, di jam isya-nya di total menitnya jam berapa. Nah ini selisih waktu isya. Jadi semua selisih dimasukkan juga semua ya. Ini
waktu subuh, selisih waktu duhur, selisih waktu asar, selisih waktu maghrib. Jadi semua selisih dihitung semua ya. Jadi ini kita compare. Jadi kalau selisih waktu isya-nya lebih besar 0, jadi selisihnya lebih besar dari 0, dan selisih waktu isya-nya, waktu isya dikurangi jeda waktu adzan. Jadi jeda waktu adzan ini kita bisa setting ya, bisa 30 menit, bisa 20 menit, bisa 5 menit, bisa 2 menit ini. Jadi kalau waktu isya, jadi muncul waktu isya, selisihnya waktu isya lebih dari 0 dan jedanya kurang dari misalkan 30 menit, nanti akan muncul nih selisih waktunya ini. Selisih waktunya, jadi selisih waktu isya. Nah, ini akan tampil di sini nih. Jadi selisih waktu menuju isya, selisihnya kurang berapa menit. Terus kemudian kita juga compare juga ya. Jadi subuh juga gitu, sama juga. Jadi ini adalah subuh. Jadi kalau waktunya ini 0, ini akan muncul seperti ini ya. Jika tidak ada ini ya, kita chatting di isya subuh, kalau udah tidak ada, ini berarti waktunya udah habis nih. Jadi selisihnya sama dengan -1. Terus kemudian ini waktu sholatnya ini waktu sholat ini sama dengan waktu ya, waktu ini ya. Jadi waktu yang ini, waktu asarnya ini. Jadi untuk menampilkan waktunya. Terus kemudian replaynya dari fungsi ini adalah S ya. Biasanya S ini adalah di sini S-nya itu selisih ini ya, integer selisih. Jadi waktu ini ya, selisih waktunya. Jadi selisih waktunya itu ngonter terus ya, menuju adzan ini kurang berapa menit, misalkan kurang 4 menit, ini ngonter terus ya. Terus untuk waktunya ngambilnya dari sini nih, ini waktu sholatnya apa. Kemudian untuk menjalankan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini, nah ini tulisannya seperti ini ya. Jadi ini azan, waktu sholatnya sekarang, misalkan waktu sholat asar misalkan, terus ini ada jam show ini menunjukkan waktunya ya. Jadi waktu misalkan azan waktu sholat asar ini kurang berapa menit. Nah, kurangnya ini diambil dari ini ya teman-teman. Jadi tulisan adzan tadi, prosedur ini di fungsi dari tulisan menuju adzan. Jadi menuju adzan itu bercounter ngurang terus ya teman-teman. Jadi ini kalau kurang ini kalau tidak sama dengan -1, kalau -1 kan udah nggak masuk waktu sholatnya. Ini kalau udah masuknya kurang dari -1 sesuai prosedur tadi, ini langsung tulisannya seperti ini ya. Jadi azan waktu sholat asar kurang berapa menit. Jadi muter terus ya. Ini tulisan runningnya seperti ini, menampilkan running tag-nya. Kemudian apabila udah selesai, ini hasil dari ini fungsi tulisan menuju sholat adalah 0. Jadi 0 itu artinya bahwa jam sholatnya udah habis ya, udah menuju adzan. Jadi ini kita checking di sini, apabila kurangnya 0 udah menuju waktu adzan, ini akan menampilkan tulisan ini ya, tulisan adzan berkedip-kedip. Jadi prosesnya seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa modifikasi sendirilah. Ini fungsinya yang sudah saya buatkan. Pada konsepnya seperti ini tulisannya, menuju sholatnya. Jadi teman-teman bisa menampilkan sendiri, menampilkan di P10 yang 2 panel atau 1 panel, terserah teman-teman ya. Jadi ini teman-teman cara kerjanya ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya share. Nanti teman-teman bisa lihat ya di caption, di penjelasan di ini description-nya, nanti ada linknya buat lihat programnya ini ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya share ke teman-teman. Semoga
apa yang saya share ini bermanfaat buat rekan-rekan semua, khususnya yang punya hobi untuk atau belajar membuat jam waktu sholat yang dipakai di masjid atau musola. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat rekan-rekan semua. Sampai jumpa di lain kesempatan, di lain waktu. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.